Ini siang bagi kita akan memulai dengan doa. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Bapa Engkau baik. Panjang seminggu menjaga dan menyertai kami yang tergabung dalam kelas kursus bahasa Yunani. Tuhan Engkau menyertai setiap kami dalam setiap aktivitas kami, pelayanan kami, semua yang kami perbuat, kami percaya Tuhan Engkau baik dan Engkau menolong semuanya. Terima kasih dan kini saatnya kami akan memulai. Biar Tuhan Engkau memberikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti. Tuhan juga memberkati Bapak dosen kami, Pak Chandra. Tuhan berkati berikan hikmat, berikan kesabaran untuk setia mengajar dan mendidik kami, supaya kami boleh mengerti bahasa Yunani, kami boleh melakukan atau mempergunakannya untuk lebih lagi kami mengerti kedalaman daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai kelas kami hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Buka kamera dulu. Kayaknya ini baru pertama kali laptop saya glowing gini gambarnya. Ambil gambar dulu ya. Yuk, kita ambil gambar dulu. Dalam hitungan ketiga ya. Ayo Pak Robert, jangan kemana-mana dulu. Nanti itu ambil itu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya share screen ya. Nah, kemarin kita sudah bahas alfabeta, kita sudah bahas tentang diftong, lalu kita sudah bahas juga yang namanya tanda pernapasan. Jadi selalu diingat, setiap kata dalam bahasa Yunani yang diawali dengan vokal, maka harus diberikan tanda pernapasan. Kita sudah bahas tentang aksen, kita juga sudah bahas tentang kata kerja, kini aktif indikatif. Nah, kita masuk ke kelompok kata benda. Kita perhatikan ini uraiannya ya, di kata benda dan bagian-bagian yang terkait. Ya, pengertian kata benda. Kata benda yang dimaksud ya dengan kata benda adalah semua penamaan benda-benda dalam bahasa Yunani, baik benda hidup, benda mati, benda bergerak, benda konkret, yang abstrak, bahkan yang astral pun ya, yang nggak kelihatan, itu dicirikan, artinya disebut sebagai benda, seperti manusia, meja, gunung, roh sekalipun, malaikat, itu ya diberikan sebagai kata benda, diberikan label sebagai kata benda. Ya, jadi bahkan sampai yang seperti benda-benda tertentu itu semua juga dikasih gender. Nah, jadi kata benda itu pertama memiliki gender. Apakah maskulin, feminin, atau netral. Ya. Kata benda juga ya, sini kita. Ya. Oke, nggak apa-apa. Aku sini karena nggak pernah. Ya. Kata benda itu juga memiliki artikel. Ya. Artikel itu sesuai dengan gendernya. Ya, juga kata benda nanti memiliki kasus. Bisa dilihat dari apa ini? Ya, bisa dilihat dari bagan ini. Nah, ini ya. Jadi ada gendernya, ada jumlahnya, dan ada kasusnya. Baru nanti ada deklensinya. Kalau deklensi ini memang tidak mengubah arti, tetapi hanya untuk memudahkan dalam mengartikan. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini, artikel adalah kata bersuku kata tunggal yang mendahului sebuah kata benda atau kata sifat nanti. Artikel ini tidak dapat terpisah atau dimengerti secara terpisah dari kata benda yang ditunjuk. Posisi artikel selalu berada di depan sebuah kata benda
dan menunjukkan gender dari benda tersebut. Artikel selalu dapat berubah sesuai dengan jumlahnya. Ya, jadi artikel itu tidak dapat berdiri sendiri karena tidak bermakna apa-apa. Jika terpisah dari kata benda atau kata sifat, ya, dia nggak akan bermakna apa-apa. Maka artikel tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kata benda atau kata sifat yang diikutinya. Itu dalam bahasa Yunani. Fungsinya itu seperti atau the dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesia seperti si anu. Kalau si aja kan nggak ada artinya. Ya, kecuali Marisi, itu nama saya. Ya, ada artinya sinya gitu. Nah, ya. Jadi kita lihat ini artikel. Perhatikan bagian ini petakan. Ya. Jadi artikel untuk nominatif maskulin tunggal itu O. Ya. Untuk genetif atau ablatif maskulin tunggal tuh. Ya, ini untuk tunggal dulu, maskulin, feminim, netral, inilah rumuskan ini. Jadi nanti kalau jumpa dengan kata benda atau kata sifat dengan artikel ini sudah tahu nanti mengartikannya. Ya, ini untuk jamaknya. Maskulin, feminim, atau netral ya. Lalu ini ya kalau digabung seperti ini. Ini maskulin tunggal, ini untuk maskulin jamak. Tadi ini kan untuk tunggal semua ini sama. Jadi ini sama dengan ini. Lalu ini sama dengan yang ini. Itu sama. Jadi terserah mau lihat dari yang mana, ini saya memudahkan. Jadi kalau feminim, tunggalnya ini ya tes, ten itu untuk artikelnya. Ya, nanti kita akan bahas di kata bendanya. Tapi ini harus dipetakan dan harus dipahami. Ya, jadi setiap nanti ada perubahan di kata benda itu, maka artikelnya pun akan berubah. Ya, ya. Lalu kalau numeral itu jumlahnya tunggal atau jamak. Ya, kata bendanya itu sendiri atau lebih dari satu orang. Kasus. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam, tapi secara singkat kasus itu dibagi menjadi 5. Tapi genetik itu dalam satu kasus ada 2. Ya, datif dalam satu kasus ada 3. Jadi secara keseluruhan itu ada 8, tapi rumusnya hanya ada 5. Ya, nominatif itu berhubungan dengan subjek, jadi dia ini adalah subjek. Kalau genetik itu berhubungan dengan kepemilikan atau kepunyaan. Ya. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ini keterangan pemilik atau keterangan sumber, keterangan yang memiliki. Ya. Ablatif itu menyatakan sumber atau asal usul. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin keterangan sumber. Akusatif itu menyatakan objek langsung. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia objek langsung. Datif itu menyatakan objek tidak langsung dalam kalimat. Ya. Jadi ini namanya objek penderita kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Instrumental itu memberikan indikasi keterangan untuk cara apa. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin keterangan alat, keterangan dengan menggunakan apa. Dan lokatif merupakan keterangan tempat. Ya. Vokatif digunakan dalam bentuk seruan atau panggilan, berteriak, panggilan, "Woi." Nah, gitu. Ya. Nah, untuk deklensi kita tidak bahas dulu, ya. Karena deklensi ini nanti kita akan bahas masing-masing. Jadi ada 2 deklensi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini. Nah, ya. Jadi kita akan masuk langsung ke kata bendanya. Nah, perhatikan ini. Kata benda atau kata sifat juga nanti kita akan lihat apakah dia berartikel. Ya, jadi nanti ini hubungannya dengan kata sifat. Ya, kita akan ulang lagi nanti bagian ini di kata sifat. Tapi ini karena ini sedang membahas tentang artikelnya, jadi kita bisa
simak sebentar. Apakah dia berartikel? Kalau berartikel, ya kan? Pertanyaan yang kedua, apakah ada kata lain yang sepadan dengannya dalam hal kasus, jenis, dan jumlah? Ya. Nah, kalau tidak ada, berarti dia substantif. Artinya kata sifat substantif itu berdiri sendiri, dia menggantikan tugas sebagai kata benda. Artinya wanita yang baik atau wanita yang seperti apa. Ya. Kalau atributif, ya mencirikan kata benda atau mencirikan kata sifat itu. Rasul yang baik itu, rasul yang rajani itu. Seperti itu contoh. Atau dia tidak berartikel, ya, berarti dia predikatif. Apakah bisa diterjemahkan secara predikatif? Kalau ya, berarti rasul itu baik atau baiklah rasul itu. Kalau tidak, berarti dia nanti akan masuk ke ini dia, ke atributif yang mencirikan, ya, kata bendanya. Oke. Nanti kita akan bahas itu juga di kata sifat. Jadi itu sekarang hanya sekilas saja. Nah, sekarang kita baru masuk ke kata benda deklensi keduanya. Ya, saya minta Bapak Dorus, ya Bapak Dorus Katiop, membaca ini bahasa Yunani ini. Atau Ibu Silviana lah. Semua bahasa Yunani ini sampai Karpos. Silakan. Saya ya Pak ya? Ya. Oke Pak. Agak besar, oke. Oke. Anthropos, apostolos, artos, gamos, doron, thanatos, iron, litos, nomos, oikos, oxlos, ulos, kai. Oke, thank you. Jadi arti-artinya boleh dibaca ya, antropos, orang atau manusia itu. Nah, kita bahas yang kata benda ini. Setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam latihan ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Bahasa Yunani mengenal 3 jenis deklensi, yaitu cara menginfleksikan kata benda dalam bahasa Yunani. Nah, deklensi pertama, sistem infleksinya ditandai dengan vokal alfa dan theta sebagai bunyi utamanya. Deklensi kedua, sistem infleksinya ditandai dengan omikron. Ya. Sedangkan deklensi ketiga itu ditandai dengan pangkal konsonan dan itu dibahas Yunani 3 itu ya. Nah, kata benda Yunani yang terbanyak adalah deklensi kedua. Dengan alasan itu kita akan membahas deklensi kedua lebih dahulu. Ya. Nah, tadi artikel-artikel itu kita sudah lihat untuk maskulin. Nah, ini artikelnya. Ya. Maskulin tunggal, nominatif, genetif, datif, to, ton, jamaknya oi, ton, an, tois, tous. Dan itu akhiran untuk maskulin itu mengikuti ya, tapi untuk yang nominatif ditambahkan akhiran sigma akhir. Contoh ini o anthropos, artinya orang itu. Oi anthropoi artinya orang-orang itu. Kalau to anthropo milik orang itu. Ton
antropon, milik orang-orang itu. Atau juga bisa kita jadikan ablatif, ya, dari orang-orang itu. Ya, dari orang itu atau dari orang-orang itu. Kalau datif artinya kepada orang itu, kalau jamak kepada orang-orang itu. Atau juga dengan kata yang sama, nanti dalam kalimat kita bisa menentukannya apakah dia lokatif. Berarti di orang itu, ya, atau di orang-orang itu. Atau instrumental, dengan orang itu, atau dengan orang-orang itu. Ya. Kalau akusatif, orang itu, atau orang-orang itu, karena ini objek langsung. Orangnya sebagai objek. Kalau tadi nominatif, orangnya sebagai subjek. Ini orangnya sebagai objek. Dan vokatif antripe, itu seruan, manggil. Gitu ya. Kita lanjut dulu, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi bahasa Yunani tidak mengenal namanya artikel tidak tertentu. Jadi dengan demikian kalau antropos saja bisa diartikan orang atau seseorang. Jadi tidak bisa diartikan orang itu. Sebab bahasa Yunani memiliki artikel tentu. Ya, artikel tentu itu yang menentukan bahwa dia dapat dinyatakan sebagai orang itu, berarti harus ada artikelnya. Ya. Nah, artikel tentu untuk maskulin tunggal nominatif adalah O. Seperti O antropos, artinya orang itu. Ya. Nah, lihat ya. Artikel Yunani bertindak untuk mengkhususkan suatu benda. Ini yang disebut dengan penggunaan artikular. Artinya kata benda atau kata lain yang dibendakan. Ya, seperti kata sifat yang dibendakan. Bila artikel tentu tidak dipakai, maka penggunaan ini disebut anarthrous, yaitu tanpa artikel. Rangkaian anarthrous digunakan untuk menekankan kualitas atau karakteristik. Tapi untuk tahap ini, mari kita perhatikan baik-baik penggunaan artikel itu. Ya, jadi pentingnya rangkaian anarthrous itu kita akan pelajari kemudian. Jadi ini progres ya, terus berlangsung. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Silviana. Dalam menganalisa sebuah kata benda, ada 4 hal yang harus disebutkan. Pertama, ya kata benda, deklensi berapa? Deklensi ke-2K, deklensi ke-1K. Lalu kasusnya apa? Nominatif, genetif, datif, akusatif, atau vokatif kah? Jenisnya apa? Ya, maskulin atau feminin. Jumlahnya tunggal atau jamak. Nah, gitu ya. Jadi kasus itu berkenaan mengena dengan fungsi kata dalam hubungannya dengan kata kerja atau bagian lain dari kalimat itu nanti. Ya, jadi kata Yunani mengenal 4 bentuk infleksi. Dalam kasus tertentu nanti ada 5, yaitu vokatif. Vokatif berbeda dengan nominatif. Vokatif itu seruan. Oke, ini tadi akhiran untuk kata benda nominatif maskulin. Ya, ini yang tunggal sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah yang jamak. Ya, ini diulangi lagi penjelasannya. Ya, kalau ditunjukkan dengan bagan. Inilah dipetakan lagi, tambah lagi pemetaan. Nah, pemetaan itu ini. Ya, nominatif subjek, genetif itu penjelasan milik. Ya, ablatif pemisahan itu sumber dari mana. Datif itu objek tidak langsung kepentingan. Pada siapa, kemana, ya objek tidak langsung, ya atau objek penderita namanya. Lokatif itu letak, lokasinya di mana. Instrumental itu sarana, dengan menggunakan apa. Akusatif itu objek langsung, dan vokatif itu seruan. Jadi bentuk-bentuk yang diberikan di sini adalah bentuk dalam deklensi kedua. Ya,
Nah, lihat. Ini penjelasan lebih dalam lagi tentang nominatif. Pelan-pelan, pelajari ya. Masih bisa mengikuti? Kayaknya makin bingung kalian. Coba dulu, ada feedback dulu. Masih bisa mengikuti nggak? Masih, Pak. Oke. Kayaknya diam-diaman. Masih Pak. Oke, kita lanjut. Masih connect, Pak. Masih connecting kan? Connecting. Kopi. Ya, sambil ngopi dulu. Kopi mik kek, kopi apa boleh lah. Asal jangan kopi loa. Datang ke Kijang, saya traktir kopi Hawaii. Nah, kasus nominatif adalah kasus penamaan. Ini penjelasan lebih jelas lagi. Perhatikan di sini ke depan. Penggunaan utamanya untuk menunjukkan subjek kalimat atau klausa. Contohnya o anthropos ginoske, ya, adalah kalimat bahasa Yunani dan nominatif bertindak sebagai subjeknya. Jadi o anthropos itulah menjadi subjeknya. Kalau ginoske kan orang itu sedang mengetahui. Nah, orang itu langsung dijelaskan oleh o anthropos. Ya, jadi orang itu, manusia itu sebagai subjeknya. Nah, yang kedua, genetik. Genetik adalah kasus penjelasan. Ia digunakan untuk memberi ciri khusus terhadap kata yang dijelaskannya. Perhatikan oikos to anthropo. Ya. Jadi frasa di dalamnya bentuk genetifnya adalah to anthropo-nya. To anthropo itu menjelaskan oikos. Oikos itu sebagai subjek. Jadi anthroponya menjelaskan kepemilikan rumah milik orang itu. Ya, rumah orang itu atau rumah milik orang itu. Ya. Jadi inilah penggunaan genetik. Ya. Jadi oikos to anthropo langsung dijelaskan rumah milik orang itu. Atau bisa juga diartikan begini, rumah itu milik orang itu. Atau rumah orang itu. Itu bisa diartikan kalimat ini. Ya. Lalu yang ketiga, ablatif. Ablatif adalah kasus pemisahan. Ia menggunakan ya bentuk yang sama dengan genetik. Namun fungsinya berbeda. O anthropos pempei tos dolos to oiko. Lihat, orang itu mengutus hambanya dari rumah itu. Ya, jadi o anthropos ini nominatif, pempei kata kerja, tos dolos itu akusatif. Nah, to oiko ini sama dengan anthropo tadi, ya. Akhirannya lihat to, ini to, ya, tapi dia diartikan sebagai akusatif karena tidak mungkin orang itu mengutus hambanya milik rumah itu. Ya, makanya diartikan sebagai ablatif. Orang itu mengutus hambanya dari rumah itu. Jadi dalam kalimatnya kita nanti bisa menentukan dia akusatif, dia genetif atau ablatif. Lanjut, sekarang kasus yang datif, ya. Nah, kasus datif adalah fungsi kepentingan, ya, digunakan untuk menyatakan objek penyerta, objek tidak langsung dari suatu kata kerja. O apostolos legei logos, tois anthropois. O apostolos ini adalah nominatif, rasul itu, legei itu kata kerja, sedang berbicara, logos itu kata benda, firman kata-kata, tois anthropois kepada orang-orang itu. Inilah datif, fungsi datif. Jadi ini objek tidak langsung, ya. Jadi yang diucapkannya itu kata-kata, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang itu. Jadi fungsi datif itu objek tidak langsung atau objek penderita. Yang menderitanya siapa? Orang-orang itu, ya, gitu ya. Jadi apa yang diterimanya, yang dapatkannya kata-kata. Nah, jadi tois anthropois inilah objek penyerta dari kata
kerja berbicara itu. Begitu juga datif, lokatif, dan instrumental itu satu rumus. Bentuknya sama. Ya, lokatif adalah kasus tentang lokasi atau posisi, penunjukan tempat. Bentuknya sama dengan datif. Perhatikan, o anthropos didaskei o oiko. Ya, orang itu sedang mengajar. Nah, kalau kita buat mungkin menjadi datif, orang itu sedang mengajar kepada rumah itu, kan nggak cocok. Maka lebih tepat kalau kita jadikan ini lokatif. Makanya kita artikan orang itu mengajar di dalam rumah itu. Dan instrumental masih sama bentuknya dengan datif dan lokatif. Instrumental adalah kasus yang menggunakan bentuk infleksi ketiga, kasus yang menjelaskan sarana atau alat. O anthropos didaskei logois. Lihat logois ini. Ini kan untuk jamak ya. Jadi orang itu mengajar dengan menggunakan kata-kata. Kalau kita menggunakan datif, orang itu mengajar kepada kata-kata, kan kurang cocok. Orang itu mengajar di dalam kata-kata, kurang cocok. Instrumental lebih cocok. Orang itu mengajar menggunakan kata-kata. Nah, jadi dari kalimatlah kita dapat menentukannya. Apakah dia datif, lokatif, atau instrumental. Karena dalam Bible Walk pun nanti kita akan menemukannya hanya datif disebutkan di situ. Jadi dalam penafsiran, makanya ini perlu diingat. Genetif, ablatif itu satu rumus, dan seringkali hanya dijelaskan genetif dalam seperti Bible Walk atau alat-alat yang lain. Gitu ya. Dan akusatif adalah kasus pembatasan. Ia menandai batas atau akhir dari suatu tindakan. Penggunaan utamanya ialah untuk menyatakan objek langsung, penderita suatu kata kerja. O anthropos tempei tous dolos. Orang itu mengutus hamba-hamba itu. Jadi yang diutus terbatas, tidak lain hanya hamba-hamba, ya. Tidak lain daripada hamba-hamba. Ya, hanya hamba-hamba itu yang diutus. Dan terakhir vokatif itu adalah sebutan, sapaan. Ya. Adelphe blepo oiko. Nah, adelphe ini bukan nominatif ini. Jadi adelphe ini seruan. Saudara, yang jadi nominatifnya apa? O ini. Karena nggak ada yang dijelaskan siapa nominatif, maka blepo, saya sedang melihat rumah itu. Saya sedang melihat sebuah rumah. Bukan rumah itu, sebuah rumah. Karena nggak ada artikel sini. Ya. Jadi, ya, kasus ini jamaknya memiliki bentuk yang sama dengan nominatif, tapi jangan diartikan nominatif. Bentuk tunggalnya memiliki infleksi yang beragam. Kadang-kadang sama dengan nominatif, ya, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Fungsinya juga berbeda dengan nominatif. Oke, ini nanti paradigmanya boleh dipelajari, tapi kita mau langsung ke latihan. Ya, kita mau lihat dulu ini. Demi pengertian lebih dalam mengenai fungsi macam kasus ini, selidikilah kalimat ini. Nah, coba tentukan ini kasusnya apa. Pardison, mereka itu sebagai apa? Sedang mengajar, mereka itu kita gantilah ya dengan orang-orang itu ya. Orang itu sedang mengajar firman yang dari Yesus ini dengan kata yang jelas kepada anak-anak. Ya. Jadi coba diartikan, dibuat. Pardison ini sebagai apa? Dibuka. Pardison sebagai apa? Objek. No. Yang saya minta dalam bahasa kasus apakah vokatif, nominatif, biar lebih apa? Terbiasa. Vokatif. Yes, vokatif, betul, Amang Robert. Ini vokatif. Orang-orang itu.
Orang-orang itu. Nominatif, Pak. Ya, nominatif, betul. Nggak usah ragu-ragu ya. Sedang mengajar. Nah, ini kata kerja ya. Kata kerja, ini aktif indikatif orang ketiga jamak. Firman apa? Firman, objek langsung. Lihat bagannya. Firman sebagai apa? Ya, Ibu Silvi. Akusatif, Pak. Ya, akusatif. Buka aja apanya. Nggak usah akusatif. Yang dari Yesus. Sumber. Instrumental. Sumber. Sumber kekuatan. Asal dari mana? Apa? Genetif. Apa? Genetif, Pak. Bukan. Satu rumus dengan genetik. Satu bentuk. Ablatif. Iya, ablatif. Ablatif. Ya, karena di situ ada dari. Ya, Dari. jadi Dari yang siapa? dari. Perhatikan. Dengan kata. Dengan kata apa? Dengan kata yang jelas. Genetif. Bukan, ini sarana. Instrumental, Pak. Instrumental. Ya, yang jelas. Jangan kata yang jelas sama tadi ya. Kepada anak-anak. Objek tidak langsung. Datif. Datif. Ya. Yang baik. Ini kata sifat ya. Yang baik itu di rumah. Ini lokatif. Lokatif. Kok jadi saya bilang pula. Ini tempat. Ya, ini lokatif. Yang terakhir, yang belum ada di sini. Kepemilikan. Apa ini? Genetif. Genetik. Nah, jadi seperti inilah bentuknya. Ya, ini PR. Siapa yang bisa membuat kata ini dengan bahasa Yunani? Oke ya. Nanti ini tolong dikerjakan jadi PR. Oke. Lalu Bapak akan kasih contoh karena Bapak ini sedang ada di luar. Laptopnya tinggal 10%. Bapak akan kasih contoh. Nanti kita yang penerapan dalam praktik itu boleh jadi PR ya. Mulai hari ini kayaknya akan banyak PR. Walaupun ini Coba ulangi lagi, Pak. Scroll ke bawah lagi, Pak. ya gini. Jadi pardison itu vokatif, itu panggilan. Orang-orang itu nominatif subjek, sedang mengajar kata kerja. Firman itu akusatif karena objek langsung. Yang dari Yesus itu ablatif, sumber. Jadi firman itu yang dari Yesus. Dengan kata itu instrumental, kata yang jelas. Kepada anak-anak itu datif, yang baik itu kata sifat, lokatif di rumah itu lokatif, rasul itu genetik. Jadi ini sudah mewakili semua kasus kata benda. Jadi saya meramu menyusun suatu kalimat ini supaya bisa mewakili semua kata benda, kasus kata benda. Jadi nanti kita bisa paham kata benda itu, oh ini adalah ini, gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini Bapak akan artikan o anthropos ginoske. Nah, jadi ini kata benda, lihat ya, begini cara untuk memparsingnya. Kata benda, deklensi kedua, ya, nominatif, maskulin tunggal, orang itu. Lalu ini kata kerja, kini aktif indikatif, ya,
Buat 10 ya. Kini aktif indikatif. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Nah ini kata benda. Deklensi kedua. Akusatif maskulin tunggal. Dari mana kita tahu akusatif? Satu, lihat, perhatikan artikelnya. Ya, itu sudah bisa cukup. Kalau masih ragu, perhatikan akhirannya. Tapi artikel itu sudah cukup sebetulnya. Nah, artinya, jadi ini dapat diartikan orang itu sedang mengetahui hukum itu. Oke. Nah, yang kedua saya kasih apa? Oi. Ya. Jadi saya kasih contoh yang kedua ini. Oi. Uyoi. Uyoi. Ya. Memiliki. Bentar ya. Ekosi. Artos. Kai. Karpos. Nah ini ya kata. Jadi ini adalah nanti diparsing begini ya, nominatif maskulin tunggal ya, ini oi uyo ini yaitu adalah anak-anak laki-laki itu, ekosi itu memiliki, ini kata kerja kini aktif indikatif, orang ketiga jamak. Ini kata benda ya, sorry ini bukan artos, arton, kai, karpon. Nah, roti dan buah ini sebagai akusatif ya. Kata benda deklensi kedua akusatif maskulin tunggal, sama dua-duanya ya, konjungsi. Ada pertanyaan? Jadi ini artinya oke. Bentar ya, saya cari dulu yang ada colokannya supaya bisa 2-3 menit lagi ya, sambil diperhatikan. Oke. Gimana? Ini bisa dimengerti nggak? Ada yang mengerti atau ada yang bingung? Yang baru mungkin bingung. Arianto Saya gimana? mau tanya, Ya. saya mau tanya ininya Pak. Itu kan sudah di parsing. Yang memilikinya itu di mana letak kalau di parsing Pak? Ini yang memiliki itu ekosi. Kan memiliki itu kata kerja. Ini kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga jamak. Ekosi, memiliki.
Dari mana dapat ini? Dari kata kerja kini aktif kemarin yang studi leksikal. Itu ada kayak kamus kecilnya. Ya. Ibu Silvina, gimana? Di sini paham atau tidak paham? Coba unmute dulu. Masih bingung sih Pak, yang ini kita bisa tahu deklinasi kedua itu gimana Pak? Nah, kalau deklensi itu ya usah terlalu bingung karena kata benda itu deklensinya nggak terlalu menentukan terhadap arti. Tapi clue-nya adalah akhirannya O. Itu aja clue pertama. Kata bendanya berakhiran omikron. Itu untuk mengetahui deklensinya. Karena deklensi kedua itu bercirikan O. Untuk menentukan kasus sudah oke. Nggak masih bingung atau gimana? Kurang paham, Pak. Oke ya, perhatikan nanti ini praktik ini semua deklensi kedua ini. Sama ini ya. Ini Bapak buat itu membaca, walaupun kita tidak baca di sini, nanti tolong dibaca di rumah ya. Jadi ini tolong diartikan sambil banyak belajar. Ya, jadi Bapak kembali ke sini. Nah, ini karena semuanya masih lebih banyak maskulin, untuk menentukannya perhatikan Pak Rento ya. Ini akhiran os untuk nominatif maskulin tunggal. Akhiran oi nominatif maskulin jamak. Makanya tadi oi uioi, anak-anak itu. Kalau tunggal tadinya os uio o uyos. Nah, karena dia kalau mau tunggal. Karena tadi anak-anak laki-laki, makanya oi uyoi. Oke? Ya. Terus kenapa saya akhirnya belakangnya jadi on? Nah, ini akusatif dia. Kenapa Pak akusatif? Ini kan fungsinya objek langsung. Kecuali kalau dia tadi genetif, ya berarti pakai u atau untuk tunggal, on atau untuk jamak. Ya. Ini menentukannya. Kalau contohnya nanti bahasa Indonesia mau dibuat ke bahasa Yunani, ini ketentuannya sudah ada di sini. Untuk melihat artikelnya, lihat di sini. Ini artikel. Nah, ini artikelnya. Ini, ya. Ini untuk nominatif. Ini untuk genetif atau ablatif. Ini untuk datif, ini untuk akusatif. Ya. Oke. Ya. Jadi gini, sekarang kita buat dulu ini PR. Karena memang kata benda ini ya deklensi 1 dan deklensi kedua itu kita akan bahas 2 minggu. Maka ini PR dulu, dikerjakan dulu PR-nya. Jadi minggu depan dengan latihan pasti saya yakin akan bisa. Oke? Minggu depan kita akan bahas PR ini. Bisa ya? Bisa dikerjakan Yang ya? mana, Pak? Ini Pak, yang penerapan dalam praktek. Itu halaman berapa, Pak ya? Yang saya kirim itu di halaman terakhir, halaman 10 dan 11. Yang saya kirim terakhir halaman 10 dan 11. Kalau di diktat Pak, halaman 21 Pak. Kalau Ya. di diktat. Oke ya. Berarti kalau di diktat yang 1 sama 2 itu ya, Pak ya? Kita kerjakan, Pak. Diktat nggak ada, yang di diktat nggak ada ini apanya. Oh iya, 1 dan 2. Tapi buka aja yang saya share di yang terakhir ini. Kan saya share 2 kali itu ya. Di print, dikerjakan, nanti boleh dipoto.
dikirim di grup. Ya, jadi kita mainnya main grup, bisa dihapus atau di apa nanti. Begitu. Ya. Jadi agak bingung-bingung dulu karena memang bertingkat kan. Kalau di sini bingung berarti sudah bagus. Nanti biar nggak bingung lagi masuk ke deklensif 1, nanti kita masuk ke kata depan, masuk ke konjungsi yang lain. Oke ya? Ya, tolong dikerjakan supaya ada progres peningkatan. Ya, jadi kita mau tutup dulu. Kalau ada tidak mengerti, nanti boleh kita lanjut di dalam grup. Pak Arianto boleh tutup dalam doa. Terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan, di mana kami boleh berjumpa di dalam media Zoom ini untuk kami terus belajar mengenai bahasa Yunani. Berkati dosen, berkati setiap para mahasiswa. Berikan kami hikmat, akal budi supaya kami mengerti dengan bahasa ini Bapak. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.